Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Hayu Amalia, NIM 1011-930. Di sini saya akan melakukan software testing pada suatu aplikasi yang sering digunakan oleh teman-teman. Oke, sebelumnya kita cari tahu dulu apa sih itu testing dan metode-metode apa saja yang digunakan. Testing dan implementasi. Testing yang tepat adalah dengan menyediakan suatu siklus hidup testing secara lengkap, yang merupakan suatu bagian dan menjadi satu kesatuan di dalam siklus hidup software secara keseluruhan. Di dalam software testing ini ada dua metode, yaitu 1. White box testing. Yang kedua ada black box testing. White box testing ini adalah pengujian yang didasarkan pada detail prosedur dan alur logika kode program. Jadi intinya, white box testing ini adalah pengujian yang dilakukan sampai pada detail pengecekan kode program. Kemudian, black box testing dilakukan tanpa pengetahuan detail struktur internal dari sistem atau komponen yang dites. Jadi intinya, pengujian ini tidak melihat dan tidak menguji source kode program. Di sini saya akan menggunakan metode black box testing. Untuk itu kita harus tahu dulu apa sih kelebihan dan kekurangan menggunakan metode black box testing ini. Nah, ini dia kelebihan black box testing. 1. Penguji tidak perlu memiliki pengetahuan tentang bahasa pemrograman. 2. Penguji yang dilakukan berdasarkan sudut pandang user agar dapat mengungkapkan inkonsistensi atau ambiguitas dalam spesifikasi. 3. Tidak perlu mengetahui kode program secara detail. Yang keempat, testing yang dilakukan berdasarkan spesifikasi. Kemudian, setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangan black box testing. 1. Uji kasus sulit didesain tanpa spesifikasi yang jelas. 2. Kemungkinan memiliki tes yang sudah dilakukan oleh programmer. 3. Beberapa bagian back-end tidak diuji sama sekali. Yang keempat, bila spesifikasi yang dibuat kurang jelas dan ringkas, maka akan sulit membuat dokumentasi secepat mungkin. Kemudian, di black box testing ada beberapa tipe, yaitu ada 7 tipe, yaitu yang pertama, equivalence partitioning. Yang kedua ada boundary value analysis. Yang ketiga ada flushing. Yang keempat ada cause effect graphs. Yang kelima ada orthogonal array. Yang keenam ada all-part testing. Yang ketujuh ada state transition. Nah, di sini saya akan menggunakan tipe equivalence partitioning. Equivalent partitioning adalah metode black box testing yang membagi domain masukan dari suatu program ke dalam kelas-kelas data, di mana test case dapat diturunkan. Intinya, cara kerja ini adalah dengan melakukan partisi atau pembagian menjadi beberapa partisi dari input data. Nah, di sini juga ada petunjuk pelaksanaan dari equivalent partitioning. Yang pertama, jika masukan mempunyai jenjang tertentu, maka definisikan kategori valid dan tidak valid terhadap jenjang masukan tersebut. 2. Jika masukan membutuhkan nilai tertentu, didefinisikan kategori valid dan tidak valid. 3. Jika masukan membutuhkan himpunan masukan tertentu, definisikan kategori valid dan tidak valid. Yang keempat, jika masukan adalah boleh, definisikan kategori valid dan tidak valid. Untuk lebih jelasnya, mari kita membuat tabel.
ini dia. Software testing equivalent partitioning yang berisi tentang 1. Ada skenario pengujian. Yang kedua ada hasil yang diharapkan. Yang ketiga ada hasil pengujian. Yang keempat ada kesimpulan. Skenario pengujian ini adalah tindakan yang akan menghasilkan suatu respon tertentu. Hasil yang diharapkan ini bertujuan agar memperjelas maksud diadakannya testing daripada software tersebut. Kemudian hasil pengujian. Hasil pengujian ini adalah suatu hal atau respon dari tindakan yang kita lakukan pada skenario pengujian. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan ini adalah hasil akhir dari testing tersebut. Di sini saya akan menggunakan aplikasi Twitter Web yang akan melalui testing software menggunakan metode black box testing equivalent transition. Nah, saya mencoba untuk login. Nah, di sini yang pertama saya akan mengosongkan semua perintah yaitu user dan password. Kita lihat hasilnya, aplikasi ini akan memberikan respon seperti apa. Ini kosong, user kosong, password kosong. Nah, di sini kita lihat hasilnya, aplikasi tidak memberikan izin saya masuk. Dengan respon tombol login ini tidak bisa diklik, sama sekali tidak bisa ya. Jadi aplikasi ini merespon secara langsung. Kemudian yang kedua saya akan isi username-nya, tapi saya tidak akan isi passwordnya. Nah, passwordnya saya kosongkan. Saya mencoba klik login. Aplikasi ini juga merespon dengan sangat jelas kalau password tidak diisi, berarti hasilnya tidak bisa masuk. Oke, yang kedua, saya akan isi password dan mengosongkan username. Nah, masih sama seperti yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya akan mengisikan username, tapi dengan catatan password saya isi juga, tapi saya isi dengan salah ya, jadi bukan password saya. Nah, ini saya isi dengan terserah. Kemudian saya login. Nah, dari aplikasi Twitter ini memberikan respon, ada tulisan merah ini peringatan kalau password yang Anda masukkan itu salah. Kemudian kita coba yang keempat, yaitu saya akan isi username dengan username salah, kita tambah aja. Kemudian dengan password yang benar. Nah, kita coba login. Nah, untuk hasilnya juga seperti yang tadi ya, tapi ini ada keterangannya kalau username dan password tidak tersedia di aplikasi ini. Kemudian yang terakhir, saya mencoba mengisikan dengan semuanya benar. Jadi username-nya benar dan passwordnya juga benar. Kita coba login. Nah, ini dia hasilnya. Kita sudah bisa masuk ke halaman Twitter kalau kita mengisikannya dengan username yang benar dan password yang benar juga. Jika sudah melakukan pengujian, hasil ditulis di kolom yang sudah kita buat tadi.
Misalkan, satu, mengosongkan semua data, kemudian sing in hasilnya apa, nanti kesimpulannya apa, ditulis semua. Nah, ini hasil yang diharapkan sesuai dan kesimpulannya valid. Nah, itulah software testing menggunakan metode black box testing dengan teknik equivalent partitioning. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.